Kami siapkan hati kami. Kami mau kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, biarlah hamba-Mu bersama-sama dengan Roh Kudus yang menuntun untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam. Sehat? Ya. Kalau semua menjawab sehat, berarti beribadah dengan sukacita. Karena kalau tidak sehat, pasti banyak cari alasan. Tapi karena saudara datang dengan sehat, berarti saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, hari ini judul firman Tuhan yang akan saya bawakan bagi kita dengan judul, kalau Bapak Ibu sudah membaca brosurnya ya, ketaatan yang membebaskan. Nah, ada satu kali sebelum saya membuka, ada satu kalimat yang selalu membuat seolah-olah kebebasan itu harus dipertentangkan. Dan ujung-ujungnya keputusan sepihak. Jadi bukan bebas. Pertanyaannya begini. Bapak Ibu yang sering mengajak mungkin istri atau mungkin gala dinner, tapi tidak terencana. Lalu tiba-tiba gala dinner. Tahu gala dinner? Ngedate lagi. Ya, Bapak Ibu ngedate lagi. Lalu ini ceritanya tidak direncanakan, lalu berjalan. Ma, kita mau makan apa? Lalu istri jawab, terserah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kata terserah di situ, terserah Bapak Ibu memilih atau tidak? Kalau terserah Bapak Ibu, kalau terserah Bapak yang bertanya, alamat selesai kalau tidak sesuai. Padahal katanya tadi apa? Terserah. Maksudnya begini, ketika dijawab terserah artinya bebas memilih toh. Tetapi ketika ditentukan, apakah kebebasan itu tadi menjadi selesai atau jadi masalah? Lebih banyak jadi masalah. Bisa jadi. Atau pindah tempat. Atau makan dengan tidak sukacita. Kalau tahu begini tadi makan di rumah sudah. Aduh. Jadi ternyata ketaatan tidak selalu membebaskan. Kalaupun merdeka, saudara lihat dulu siapa yang bilang merdeka. Ya. Nah, hari ini kita belajar dari itu hanya cerita intermezzo saja, bahwa ternyata kebebasan itu tidak sebebas yang kita pikirkan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ketaatan yang membebaskan. Nah, kita akan belajar dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 12. Ini renungan yang hari Kamis ya. Kalau di Komsel Impact 1 kemarin Pak Guru buat bersambung, dong penasaran. Karena tidak selesai. Kapan selesainya? Hari ini kita selesaikan. Ya. Kita akan belajar dari tokoh Petrus.
Tapi di sini nasihat Petrus adalah kepada 3 kalangan yang biasa berjemaat. Jadi 3 kalangan yang biasa berjemaat. Di sana ayat pertama dikatakan kepada penatua. Kemudian kepada orang muda. Dan seterusnya kepada kita semua. Mari kita baca ayat 1. Kalau judul perikop di situ adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi menggembalakan dengan ketaatan, tetapi ketika dengan taat pun Allah memberikan kebebasan untuk menggembalakan. Tetapi Petrus di sini membuat satu peringatan. Ayat 1, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Ini penatua jangan bilang hari ini salah hadir ya. Aku sebagai teman penatua, kata Petrus, dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, ini dia nasihatnya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Sebuah ketaatan memang memberikan kita satu ikatan. Ya, di mana-mana yang namanya taat itu adalah tunduk dalam sebuah aturan. Makanya kalau tidak taat aturan selalu dibilang apa? Tidak taat. Tetapi ketika kita tunduk dalam sebuah aturan, seharusnya aturan itu tidak mengikat kita. Nah, itu yang saya sebut ketaatan yang membebaskan. Ketika Bapak Ibu bekerja, apakah sebuah aturan membuat pekerjaan Bapak Ibu menjadi seolah-olah seperti robot kita bekerja yang sudah diprogram, lalu tersistem, itulah yang harus kita kerjakan. Apakah seperti itu? Bagaimana Bapak Ibu? Secara administrasi tersistem, iya toh? Tetapi secara perilaku pekerjaan, apakah diharapkan selalu tersistem? Tidak. Disitulah kebebasannya. Bukan begitu? Ya. Bukankah seorang manajer akan bilang ini aturannya. Terserah bagaimana Bapak Ibu berimajinasi, berkorelasi dengan sesama teman, dan aturan ini dapat kita lakukan. Itu menurut manajer. Kemudian biasanya dia akan menambahkan, tetapi jangan terfokus kepada aturan sehingga Bapak Ibu tidak berkembang dalam pekerjaan. Bukankah begitu? Berarti ada ruang bagi kita ketika dalam satu aturan ketat pun ada ruang bagi kita untuk melakukan apa yang sesuai keinginan kita sendiri demi tercapainya sebuah tujuan dalam pekerjaan. Kadang-kadang ketika kita melakukan hanya sesuai aturan pun kita juga dapat celaan. Bapak Ibu, jangan bekerja sesuai tok dengan ABCD-nya itu. Pikirkan sesuatu supaya Bapak Ibu berkembang. Biasanya begitu evaluasinya. Kadang-kadang seorang pimpinan mengatakan ini tujuannya. Tujuan kita harus dapat 5, tetapi saya berharap ini harus dapat 7. Iya toh? Artinya
dua tambahan itulah yang diberikan kepada kita kebebasan bagaimana mencapai yang 5 dari target supaya dapat 7 sesuai yang diharapkan. Berarti dalam sebuah ketaatan yang terikat pun seharusnya orang bisa melakukannya dengan kebebasan. Sehingga apa? Karakter orang yang suka bekerja tanpa terikat itu lebih suka apa? Berimprovisasi. Walaupun dalam aturan. Biasanya orang yang cepat berkembang itu orang yang berimprovisasi. Kalau dalam teknologi bilang cepat berinovasi sehingga tujuannya dan harapannya lebih cepat tercapai. Walaupun aturannya sudah ada. Dia akan bekerja sesuai aturan, tetapi dia akan melakukan aturan itu dengan inovasinya. Di inovasi itulah terdapat kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan, kalau tidak ada inovasi dalam kebebasan itu, maka kita hanya mengejar A karena itu yang disuruh. Yang penting dapat A sudah. Bos bilang 5 cukup. Ya sudah, kalau dapat 5 ya bagus. Memang target tercapai. Tetapi tidak ada apresiasi di sana. Hanya sekedar mencapai target. Itu bukan ketaatan yang membebaskan. Sehingga nanti kita sama seperti seorang hamba yang memberikan talenta kepada beberapa, seorang tuan yang memberikan talenta kepada beberapa hamba. Yang memiliki satu apa? Dikasih kebebasan tidak semua. Dikasih. Tetapi yang berinovasi hanya 2. Aturannya sama. Kembangkan ini sehingga mendapatkan lebih banyak. Sama. Tetapi yang berinovasi siapa? Yang punya 2 dan 5. Yang satu inilah orang yang hanya mengerjakan sesuai dengan aturan. Tetapi tidak berinovasi sehingga tidak mendapatkan hasil yang berkembang. Nah, bagi kita, ketika kita memiliki iman kepada Tuhan untuk melakukan ketaatan pun sebenarnya sama. Kalau khotbah minggu lalu diambil dari kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Kan jelas, kerjakan semua, kuasai semua, manfaatkan semua. Ya toh? Aturannya jelas, semua. Rule-nya hanya satu. Jangan makan. Kan perintahnya hanya jangan makan. Tetapi ditambahin jangan sentuh atau raba. Nah, kalau ini inovasi yang salah. Tetapi manusia pada dasarnya diberikan kebebasan untuk melaksanakan firman dengan taat. Nah, mari kita kembali ke kisah Petrus. Ini adalah sebuah reminder bagi Petrus ketika mengingat pertama kali kalimat penggembalaan ini diberikan kepada dia pada saat Yesus hendak naik ke surga. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 21 ayat 28 sampai 34. Ya. Di mana pesan Tuhan Yesus kepada Petrus, apa? Gembalakanlah dombaku. Nah, di sana ada 3 pertanyaan ketaatan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bagi Petrus. Kalau kalimat pertama, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau.
kalau kita cuma baca seperti itu saja, kita tidak mendapatkan makna dari pertanyaan dan jawaban. Nah, mari saya dramatisir sedikit, kita buat dramanya. Kan ini ceritanya begini. Ketika Petrus sudah hopeless dengan keadaan, di mana sang guru ternyata ditangkap dan akan dieksekusi. Dan para murid itu menjadi hopeless. Lalu Petrus bilang begini, "Woi kawan-kawan, siapa mau ikut?" Kok kemana? Ikut. Dong kembali apa? Dong kembali mancing. Atau menangkap ikan. Murid yang lain seperti sudah seolah-olah tanpa kesepakatan menganggap Petrus sebagai pemimpin. Petrus bilang, "Ayo." Yang lain tidak bicara, ikut saja. Dan apa? Mereka pergi akhirnya meninggalkan situasi yang rumit ini. Sebenarnya ini antara mencari hiburan, mencari apa? Mencari pelepasan karena sedang hopeless. Lalu pergilah mereka ke pekerjaan semula. Nah, ada satu peringatan dari cerita ini, tapi nanti ya. Lalu ketika Petrus melakukan pekerjaan itu, terjadi di sana apa? Deja vu. Bapak Ibu tahu arti deja vu? Itu bukan ikan bakar di colo-colo ya. Bukan menu makanan. Deja vu itu artinya satu peristiwa yang dialami kembali, tapi dulu itu pernah dialaminya. Jadi seperti peristiwa yang sama dialami kembali, tetapi dalam waktu yang berbeda. Nah, itu deja vu. Deja vu-nya di mana? Satu malaman tidak dapat ikan. Sudah buang ke kiri, buang ke kanan, tidak dapat ikan. Sampai pagi. Dan ketika menjelang pagi sudah mau subuh, mereka mau menepi. Ternyata Tuhan sudah tunggu di pantai sedang membuat api. Lalu Tuhan tanya, "Anak-anak, woi, ada ikan?" Kaget. Karena mereka pikir hanya mereka yang ada di situ. Belum. Mereka belum tahu itu Tuhan Yesus, iya toh? Coba tebarkan ke sebelah kanan. Peristiwa yang sama ketika Petrus dipanggil. Lalu Petrus, dia belum nyadar itu. Karena kau suruh tebarkan. Pada saat mereka mendapatkan ikan yang banyak, lalu sadarlah Petrus. Itu Tuhan. Dia tinggalkan ikan, dia lompat duluan menuju pantai. Kalau dalam peristiwa pertama menangkap ikan itu tidak disebutkan jumlahnya. Hanya sangat banyak sehingga Petrus memanggil perahu yang lain. Kalau ini kan tidak ada perahu, cuma dong. Tetapi Alkitab hanya mencatat jumlah ikan yang sangat besar. Sehingga jala hampir robek. Ketika Petrus mulai mengangkat itu jala, ada ikan. Yang memancing tahu. Apa? Barulah dia sadar bahwa yang menyuruh tadi itu tuh Tuhan. Kasih tinggal loncat. Nah, itulah dasarnya. Lalu Tuhan bertanya kepada Petrus. Mungkin dong tidak sudah baku diam itu sambil makan ikan bakar. Sambil Petrus mungkin mencomot satu daging ya. Dia makan, tiba-tiba Tuhan bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dia tetap mungkin masih makan. "Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu." Lanjut. Habis ini buang ikan satu lagi, makan. Pertanyaan kedua, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Mungkin dia mulai sudah agak stop itu. Maksudnya,
Ya Tuhan, kau tahu toh, aku mengasihimu. Masih lanjut makan. Beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi A? Bisa saja itu ikan apa? Tidak jadi dimakan. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaannya sama. Kalau Bapak Ibu masih lanjut makan atau letak ikan? Karena ini pertanyaan ketiga. Kalau saya bisa pastikan Petrus akan letakkan ikan. Dan dia mulai menjawab dengan serius dan dengan kesadaran. Dari mana kita tahu kesadarannya itu? Kalau di kalimat di sana di Yohanes 21 itu, kalimat pertama yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan menggunakan kata agape. Tuhan bilang, apakah engkau agape dengan aku Petrus? Tetapi Petrus menjawab dengan kata philia. Sama-sama kata mengasihi. Tetapi kadar yang berbeda. Kalau agape itu sebuah kasih yang tulus hanya, bukan saya ya. Sebuah kasih yang tulus hanya kepada yang diagungkan, dalam hal ini adalah kepada Tuhan. Tetapi philia itu adalah kasih kepada sesama. Kalau dia masih manusia berarti dikasihi, itu philia. Kalau bukan manusia jangan. Itu sampai 2 kali pertanyaan menggunakan agape, tetapi Petrus menjawab dengan kata philia. Tetapi pertanyaan ketiga, Tuhan yang merendahkan kadarnya. Dia balik. Petrus, apakah engkau philia dengan aku? Tetapi kali ini Petrus menjawab dengan agape. Artinya terbalik jadinya, ketika Tuhan mencoba menyadarkan Petrus, maka Petrus, itu makanya saya bilang tadi, pasti ikan itu diletakkan, dan dia jawab dengan kata agape. Dan inilah yang di-reminder oleh Petrus ketika menasihati para penatua. Nah, penatua dalam konteks 1 Petrus ini sebenarnya sama dengan gembala. Ya, bukan penatua yang konsep gereja sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu ketika Petrus menginjili ke suatu tempat, dia akan menunjuk seseorang di sana untuk menjadi seorang pembimbing, pembina. Nah, seorang pembimbing-pembina itulah disebut penatua. Karena Petrus akan pergi ke tempat lain. Jadi setiap kali Petrus singgah di tempat lain dan di sana orang bertobat, dia pergi ke tempat lain lagi, tempat yang dia tinggalkan dia akan menunjuk seorang penatua. Berarti itu adalah seorang gembala. Kenapa Petrus menggunakan penatua di situ? Karena dia mencoba untuk membawa jemaat tidak menggunakan kata gembala. Karena di ayat berikutnya, ayat 2 itu dikatakan, gembalakanlah kawanan domba, tetapi oleh penatua. Di sana Petrus bilang begini, bapak-bapak yang sudah mengerti firman Tuhan, ketika bapak-bapak diberi kepercayaan untuk membimbing para jemaat, gembalakanlah domba. Nah, konteks penatua dalam komunitas itu ada gembala. Konteks penatua dalam keluarga ada ayah. Gembalakanlah dombaku. Hanya itu rule-nya. Ketaatannya di situ. Ditambahkan apa? Tetapi jangan dengan paksa. Harus dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
Jangan mencari keuntungan. Lalu apa? Jangan berbuat seolah-olah seperti pemerintah. Nah, apa yang harus kita tunjukkan sebagai penatua yang diharapkan oleh Petrus? Menjadi teladan. Berarti kadang-kadang begini, penatua itu tidak harus menuliskan aturan. Penatua itu tidak harus mengatakan A, B, C, D, E, tidak boleh. E, F, G, boleh. Tetapi ketika penatua menunjukkan apa yang boleh dan tidak dari sikap hidupnya, itulah yang diinginkan oleh jemaat. Maka jemaat akan meneladani. Sederhananya begini, tidak perlu gembala marah-marah dari sini. Bapak Ibu harus begini, Bapak Ibu tidak boleh begitu. Nah, gembala hanya menunjukkan, lihat aku, apa yang kulakukan, apa yang kukerjakan, teladanilah. Seharusnya itu yang dimaksudkan oleh Petrus. Maka kebebasan yang disampaikan oleh firman kepada kita, kita lakukan dengan taat. Tetapi jangan mengikat. Seolah-olah firman itu membuat kita tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, sebab firman bilang jangan ini, jangan itu. Itu maksudnya. Harusnya firman yang kita terima, kita lihat dari gembala. Oh, gembala mengatakan begini firmannya. Berarti dia lakukan. Saya juga mau. Nah, itulah ketaatan yang membebaskan. Ketika kita memerintahkan sesuatu kepada anak, misalnya, nanti kalau Bapak pergi, kerjakan yang ini, yang itu ya. Jangan lakukan yang ini, yang itu. Kalian boleh main apa saja di rumah, tapi jangan keluar. Nah, bebasnya di mana? Boleh main apa saja di rumah. Terikatnya di mana? Jangan keluar. Tetapi ketika anak berinovasi yang lain, dia kadang-kadang hanya memikirkan boleh melakukan apa saja di rumah. Ya toh? Bapak Ibu pulang. Memang mereka tidak keluar. Taat tidak? Taat. Tapi apa? Hancur rumah. Berantakan. Tadi kan peraturannya boleh melakukan apa saja di rumah. Tetapi apa? Jangan keluar. Kadang-kadang kan kita juga sama. Hanya memahami firman sesuai kalimatnya saja. Tetapi tidak memahami maknanya. Mari kita bandingkan kalau itu dengan orang dewasa. Sama-sama di rumah. Perintahnya sama. Bapak, mungkin tidak anak-anak ya, sudah lebih dewasa. Atau anak remaja atau sudah anak-anak kuliahan lah. Nah, Bapak mau pergi. Terserah kalian mau apa di rumah. Ya penting jangan keluar ya. Kalau Bapak pulang nanti rumah aman. Apa yang dilakukan orang dewasa dengan perintah yang sama? Boleh melakukan apa saja di rumah. Kalau dia berpikiran waras, orang dewasa yang berpikiran waras, rumah akan semakin rapi, betul? Apalagi kalau itu anak perempuan yang ditinggalkan. Tidak tahu anak perempuan, anak gadis sekarang. Anak gadis sekarang bagaimana kalau ditinggalkan sendiri di rumah?
Apakah piring masih tetap dengan cabai-cabainya di situ? Apakah spray di situ dengan berantakannya bantal di mana? Masih. Berarti itu adalah anak remaja yang kanak-kanak. Kalau tambah hancur, berarti itu bukan orang dewasa. Itu adalah apa? Kebebasan, ketaatan yang membebaskan. Harusnya kita taat ini mengharuskan kita bebas melakukan firman Tuhan, tetapi ke arah yang sesuai maunya Tuhan. Itulah kebebasan itulah ketaatan yang membebaskan. Kita boleh melakukan apa saja, itulah bebasnya. Tetapi kita harus taat. Kebebasan yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dalam satu waktu Paulus bicara begini kepada jemaat hanya soal makanan. Segala sesuatu halal. Iya toh? Itu adalah kebebasan. Tetapi Paulus memberikan satu lagi. Tetapi tidak segala sesuatu bermanfaat. Berarti kebebasan di sana terikat hanya dengan kata bermanfaat. Berarti kalau kita orang dewasa harus bisa menelusuri sampai di situ. Kebebasan kita itu apakah bermanfaat atau tidak. Itulah pola pikir orang dewasa. Segala sesuatu yang bebas dilakukan harus bermanfaat. Jadi ketaatan kita tidak kebablasan. Karena Tuhan bilang boleh melakukan apa saja, boleh makan apa saja, tapi kita tidak boleh kebablasan. Tetap ada aturannya, bermanfaat atau tidak. Sehingga ketaatan itu sebenarnya ada di dalam satu ruang lingkup. Di dalam satu ruang lingkup itulah yang kita bebas. Nah, Petrus bilang begini, itu tadi kepada penatua. Nah, kenapa dia ungkapkan itu terlebih dahulu? Sebenarnya Petrus sedang mengingat Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika sang gembala membawa domba ke padang rumput, kita akan melihat di mana kebebasannya. Gembala hanya mencari rumput yang hijau. Itu tugasnya. Sementara domba ketika diarahkan ke padang rumput yang hijau itu, dia bebas makan. Mau guling-guling dia di situ, mau makan dia di situ, terserah dia. Mau saling berinteraksi dengan domba yang lain, baku kejar, baku hantam, gembala cuma nonton. Yang penting dia masih di situ makan dengan enak. Paham maksudnya? Tapi jangan lupa, gembala punya 2 rules. Ada tongkat, ada gada. Jangan lupa. Artinya dalam kebebasan yang dimiliki domba, dia harus diwanti-wanti dengan tongkat dan gada. Lalu gembala yang baik pun dia bebas mengembalakan dengan bebas menggunakan senjata yang dia miliki. Tetapi senjata itu juga ternyata ada fungsinya. Gembala juga harus tahu menggunakan untuk apa tongkat, untuk apa gada. Dalam Alkitab diceritakan seorang gembala hanya menggunakan tongkat untuk mengarahkan, baik menarik kembali ataupun
melarang domba untuk keluar jalur. Tongkat bukan untuk memukul. Tongkat adalah sebuah arahan bagi domba. Sedangkan gada bukan untuk memukul domba. Nah, perhatikan, gada bukan untuk memukul domba, tetapi memukul musuh dari domba. Di sana ada ketaatan, di sana ada kebebasan. Ketika gembala taat, dia pun bebas menggunakan tongkat dan gada ini, tetapi harus tahu fungsinya. Maksudnya apa ya? Kita sudah diberi kebebasan untuk taat. Apa yang kita punya, senjata yang kita punya adalah firman. Tetapi kita sebagai orang yang memiliki firman harus tahu juga kapan menggunakan firman itu untuk menarik kembali domba, kapan untuk memukul musuh. Jadi kalau sesama domba digunakan tongkat, artinya begini. Di sana tidak ada kata tengkingan. Jangan domba menengking domba ya. Karena tongkat yang digunakan. Artinya apa? Ketika gembala memahami juga ada domba yang mulai nakal. Gembala tidak pernah membawa cambuk. Ya. Gembala hanya menggunakan tongkat. Begini Bapak Ibu, senakal apapun domba tidak pernah digunakan gada. Jadi sebenarnya Bapak Ibu harus juga memahami begini, kebebasan yang kita miliki sebagai domba, jangan memanfaatkan pengetahuan yang salah. Apa pengetahuan yang salah? Kan Pak Guru sudah bilang, senakalnya domba, Bapak Gembala tidak pernah menggunakan gada. Memang gembala harus menggunakan tongkat. Disiplin gembala adalah tongkat untuk membawa kembali domba ke alur yang benar. Itu tugas gembala. Supaya gembala tidak capek nanti kalau ada yang kabur satu, yang ini ditinggalkan hanya untuk mencari yang satu itu. Kata orang Merauke bilang, kok kita tidak capek kah? Cari satu, kasih tinggal yang banyak ini. Karena memang apa? Domba yang nakal yang suka lari-lari. Tapi ketika tersesat tidak tahu pulang. Itu domba nakal. Jadi kalau lari-lari, kalau domba lari-larilah di kawanan. Karena kalau selama domba lari-lari di kawanan, gembala tetap anteng bermain seruling. Tetapi ketika domba mulai lari dari jalur, dia akan taruh seruling, ambil tongkat, tarik kopu leher, kembali. Pulising pala berbi kata gembala. Ya. Tapi apa maksudnya? Domba juga sebenarnya ketika dia nakal memang akan selalu diarahkan. Tapi jangan lupa, domba yang nakal dan tidak menghasilkan, diapain? Ya, hak gembala untuk
Jadi tongkat dan gak ada tadi sudah tidak berlaku, diletakkan itu. Kalau domba terlalu nakal. Diselesaikan. Maksudnya apa? Hati-hati kalau gembala bicara begini. Aku serahkan dia kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menggembalakan. Jadi jangan ada domba yang terlalu nakal. Kalau cuman lari-larilah di kawanan. Kalau berinteraksi agak keras seperti yang biasa, tetap di dalam kawanan. Paling kalau jemaat berinteraksi keras, tetap yang digunakan apa? Tongkat. Tidak akan gembala ngambil gada lempar domba, tidak. Supaya aman itu domba, tidak. Tetap tongkat. Makan. Yang memisahkan tetap tongkat. Betapa tersiksanya jadi gembala. Tidak ya? Karena itu adalah tanggung jawabnya kan. Tapi Petrus bilang begini, jangan dengan paksa, jangan juga seolah-olah menjadi pemerintah. Sehingga sebenarnya gembala memang tidak punya hak memerintah saudara. Dalam pengertian sepertinya saudara menjadi milik dari apa? Gembala. Bukan. Kenapa saya katakan begitu? Supaya Bapak Ibu juga sampai kepada pemahaman tidak gampang mencari gembala lain kalau sedang tidak suka dengan gembala yang ada. Paham maksudnya? Karena apa? Di sana sebenarnya ada dua belah pihak yang saling berkorban melaksanakan tugas dengan baik. Bapak Ibu kira tidak makan hati, seharusnya bisa menggunakan gada tetapi harus tetap menggunakan tongkat. Itu capek. Itu di sisi gembala. Lalu domba sebenarnya hanya boleh mengikuti apa kata gembalanya. Sehingga domba bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena gembala sudah membawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Domba makan dengan enak. Domba tidur dengan nyaman guling-guling. Kalau haus ada air. Maksudnya apa? Kan Bapak Ibu tinggal menikmati firman yang baik toh. Siapa yang berusaha mencari firman yang baik itu untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu? Itu adalah gembala. Kecuali itu adalah gembala upahan. Yang penting saya sampaikan firman, mau firman itu rumput kering, rumput hijau, terserah kau makan di situ. Itu gembala upahan. Tetapi gembala yang baik akan mencari firman yang baik supaya dombanya dapat berkembang. Gembala yang baik akan mencari air yang tenang supaya dombanya dapat minum. Supaya dahaganya akan firman itu dapat terpuaskan. Kalau domba dibawa ke air yang beriak dan dalam, apakah domba dapat minum dengan baik? Apakah dahaganya terpuaskan? Tidak toh? Yang ada hanyut. Sehingga banyak juga di antara domba yang hanyut karena apa? Tidak mampu menyerap air firman dengan baik. Kadang-kadang juga domba kan ada yang suka kerasa kerusuk kalau disuruh minum toh. Sudah dibawa ke air tenang, domba yang lain minum dengan baik, dia loncat di air itu. Bermain-main di air. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita pun sebagai jemaat
sudah diberikan kepada dengan firman yang baik yang menyejukkan hati, kita tetap saja dengan kebebasan yang kita punya menganggap remeh firman Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menikmati puasnya firman itu membuat dahaga kita terpuaskan. Sehingga firman sebaik apapun kita terima, kita tidak merasa haus kita hilang. Karena sebenarnya kita tidak minum, kita bermain di air yang tenang itu. Memang airnya tenang, tapi itu untuk diminum. Domba tidak pernah mandi ya. Dalam konteks bermain ini, air yang tenang itu bukan untuk mandi domba. Itu adalah untuk minum. Justru rumput yang bisa untuk guling-guling sambil makan puas. Jadi konteks ketaatan kepada firman di sana juga sebenarnya ada kebebasan. Jangan sampai firman yang kita dengarkan justru membuat kita terikat, tidak bisa melakukan apa-apa. Justru ketika kita memahami firman dengan baik, kita semakin banyak melakukan apa-apa yang bermanfaat. Jadi kebebasan melakukan firman itu harus bermanfaat. Apa manfaat firman? Selain untuk keselamatan. Ya, membawa atau menghasilkan domba yang banyak. Sehingga domba ini semakin berkembang. Ada domba yang beranak, dia pergi ke kandang orang. Ayo. Ada domba yang beranak pergi ke kandang lain, bukan di kandang gembalanya. Bisa iya, bisa tidak sih sebenarnya. Ya, pertama kalau gembalanya tidak memperhatikan baik domba yang sedang bunting. Ya, domba bunting ya, bukan hamil. Ya. Kenapa? Ketika gembala tahu ada beberapa dombanya sedang bunting, dia akan menyiapkan kandang terbaik. Supaya apa? Menghasilkan domba yang banyak dan sehat. Sebaliknya, domba yang bunting masuk ke kandang yang lain akan menjadi hilang. Dia akan menjadi milik kandang yang dia pergi. Walaupun apa? Gembala akan mencari. Kadang-kadang memang pencuri akan selalu mengklaim, ya toh? Ya toh, biasanya lebih galakan mana? Pengakuan pencuri daripada pemilik. Pencuri toh. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau tiba-tiba pindah, gembala itu bilang, kan itu milik Tuhan. Saya boleh menggembalakan, terserah dia. Memang. Tapi siapa yang memberimu rumput hijau? Kenapa kau salah kamar? Kenapa kau salah kandang? Kandangmu di mana? Padang rumputmu di mana? Jadi ini adalah sebenarnya bukan cuman kepada dombanya, kepada kita juga, kepada penatua yang asli. Penatua di sini adalah apa? Gembala yang membantu gembala besar, tapi dalam konteks berjemaat. Jangan juga penatua membawa gembala ke kandang orang. Jangan penatua membawa domba ke kandang orang. Pancuri kok.
kesadaran. Karena kata pencuri dalam konteks Yohanes 21 itu adalah dengan kesadaran. Bapak Ibu tahu istilah pencuri yang sadar tetapi dia tidak bisa melawan kehendak mencuri. Istilah medis apa? Klepto. Nah, kata pencuri yang digunakan dalam Yohanes 15 itu adalah klepto. Makanya kadang-kadang gembala-gembala pencuri ini tidak bisa berkehendak menolak untuk tidak menerima. Kalau itu gembala pencuri. Karena klepto itu adalah apa? Melakukan sesuatu, mengambil sesuatu tanpa kesadaran, tetapi dia akan menolak dia yang melakukannya. Karena sebenarnya itu penyakit. Makanya istilah untuk pencuri yang dengan sadar tetapi tidak bisa melawan kehendak mencuri secara medis disebut apa? Kleptomania. Itu penyakit. Jadi rasa mencurinya itu tidak bisa dia lawan. Di situ ada kesempatan dia ambil. Sampai ketahuan pun sudah nyata-nyata dibilang dia kedapatan mencuri, dia bilang tidak apa. Ayo kah? Itu kleptomani karena memang penyakit. Jadi jangan ada domba yang kleptomania ya. Sudah tahu salah, tetapi tidak mau ditegur. Ayo kah? Jangan sampai itu gak ada yang gembala salah ambil yang dia kira itu tongkat ternyata gak ada. Pukul hancur. Nah, mari kita lanjutkan. Kali ini saya pending yang 5 menit ya, saya lanjutkan dulu sampai selesai. Nah, kita lanjut. Ternyata bukan cuma gembala yang diingatkan oleh Petrus. Mari kita lihat, ternyata anak-anak muda pun diingatkan hal yang sama. Nanti bagian yang muda ini lebih fokus nanti untuk sore. Tapi hari ini kita bagian pembuka saja. Karena jemaat ini semua muda toh, masih 17 tahun semua toh. 17 tahun lebih katanya. Lebih banyak. Orang muda diharapkan apa? Kata Petrus. Tunduk. Ya. Darah muda. Darahnya para remaja. Yang maunya sekehendak hati. Makanya diarahkan kata tunduk. Karena orang muda yang paling susah diajar tunduk. Orang muda jangan tersinggung. Memang begitulah. Kenapa ada istilah darah muda? Itu menunjukkan sebuah apa? Sebuah kehendak bebas yang tidak mau diatur. Nah, hari ini kita akan belajar khusus anak muda. Ternyata walaupun ketaatan itu memang wajib membebaskan, tetapi ingat, kata membebaskan itu adalah yang bermanfaat. Anak muda boleh bebas. Tetapi kebebasannya di sana diatur dengan kata tunduk. Kata tunduk ini seperti seekor anjing dengan tuannya. Karena kata tunduk itu memang apa? Pengabdian kepada tuan. Ketika saudara memelihara anjing, semarah apapun Bapak Ibu memukul itu anjing, memang pada saat dipukul dia akan kaing-kaing. Tunggu 3 menit berikutnya, dia akan datang dengan ekor menggoyang. Dengan wajah telinga yang menunduk, pengen
dimaafkan. Jadi anak-anak muda boleh kau marah, tetapi cepat balik. Anak-anak muda, kau boleh jengkel apapun kepada orang tuamu, tetapi janganlah lari. Sehingga apa? Kejengkelanmu hanya akan berakhir sesaat. Sehingga engkau cepat berbalik dan engkau kembali taat. Karena memang begini, ada hal yang paling susah dilakukan orang muda walaupun dia sudah tahu sadar. Apa? Gengsi minta maaf. Betul? Dia akan nunggu, orang muda itu begini, dia akan nunggu bapaknya yang datang untuk dia minta maaf duluan. Begitu apa begitu? Bapaknya juga punya kuasa. Kalau kau tidak datang minta maaf, saya tidak maafkan kau. Kapan selesai? Iya toh? Gengsinya bapak-bapak lebih besar. Tetapi gengsinya orang muda lebih lagi. Semakin bapak-bapak menunggu, semakin kabur dia. Kemarin ada saya baca satu caption di Facebook begini ya. Kalau anak mau dimarahi, biarkan ibunya yang memukul anak itu sampai tak banting-banting, jangan sampai bapak. Karena kalau ibu yang memukul anak, jarang anak sakit hati sampai tua. Tetapi kalau ayah yang memukul, sekali saja dia pukul, anak akan trauma seumur hidup. Itu captionnya. Kenapa? Sehingga lebih banyak anak muda yang kepahitan kepada ayah. Kalau sempat dipukul satu kali saja. Di mana kadarnya? Kenapa sampai anak bisa sakit hati seperti itu? Karena memang apa? Kadang-kadang ayah jarang marah. Tapi sekali marah, sapu nenek lampir kalah. Iya toh? Kalau ayah marah, sapu nenek lampir kalah. Karena sapu nenek lampir hanya punya ibu. Terbang sana, terbang sini, habis itu balik lagi. Iya toh? Kan sapu nenek lampir begitu. Biar nenek lampir bilang kembali, dia akan kembali. Tapi kalau ayah memukul, itu biasanya menghasilkan luka yang dalam bagi anak. Makanya mungkin saya bisa memahami caption itu. Artinya begini, semua kita harus benar-benar taat kepada firman. Tetapi jangan sampai firman itu mengikat kita untuk tidak melakukan apa-apa. Kemudian ketaatan yang kita miliki ketika kita mengikut Tuhan harus juga membebaskan kita untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Tuhan. Dalam konteks berjemaat, berkembanglah. Dalam konteks penatua, jagalah domba. Kita bebas mengelola jemaat, tetapi aturannya bukan sebagai pemerintah. Kalau dalam konteks teladan itu adalah partner. Anak muda paling suka diatur dengan konteks teman sejawat, iya toh? Artinya dia sudah mengenal siapa yang menasihati dia.
Biasanya itulah yang membuat anak muda mau hanya mendengar curhatan temannya, nasihat temannya. Orang tua akan dihalau kalau mencoba menasehati anak muda. Karena sudah keburu apa? Justifikasi. Tetapi ketika anak muda dengan sesama anak muda saling menasehati, di sana mereka akan berkembang. Maka konteksnya di sini tunduk anak muda ini seperti itu. Anak muda berkembanglah dengan anak muda, saling menasihati di sana. Ketika anak muda yang bisa dipercaya untuk membawa teman-temannya, itu adalah tugas penatua menitipkan seorang gembala menasehat, mencari tahu apa masalahnya. Karena kan memang biasa, kalau kita mau menasehati teman-teman sekumpulan anak muda, kita harus cari tahu siapa yang paling disegani di kawanan itu. Betul? Karena biasanya dialah yang didengar. Tetapi dalam konteks ini anak muda pun kalau memang engkau merasa disegani di kelompokmu dalam konteks mengikut Tuhan, pastikan engkau disegani karena keteladanan. Bukan karena ditakuti seperti preman menakuti kepala geng. Tetapi ketika anak muda mendengarkan nasihat dari temannya yang memang patut diteladani, sekeras apapun dia tidak akan berani melawan. Paling diam sambil mencerna. Itu memang karakter anak muda. Lalu Petrus bilang begini, kepada kita semua. Ya. Kepada kita semua apa? Rendahkanlah dirimu. Pada akhirnya baik penatua, baik anak muda, konteksnya sama untuk kita semua. Ketika kita menggembalakan, dipercayakan Tuhan untuk merawat baik domba atau hidup kita, baik di keluarga kita, harus dengan konsep kerendahan hati. Ketika jemaat rendah hati, gembala rendah hati, penatua rendah hati, anak muda rendah hati, maka semuanya apa? Ketaatan itu akan membebaskan. Sekeras apapun firman tidak akan membuat kita terikat. Sekeras apapun firman justru membuat kita semakin bertumbuh. Itulah ketaatan yang membebaskan. Maka istilah Don Moon, let the word set you free. Biarkan firman justru membebaskanmu, memerdekakan kamu. Memerdekakan untuk apa? Merdeka melakukan sesuatu segala hal yang penting bermanfaat. Merdeka melakukan segala hal untuk kebaikan. Merdeka untuk melakukan segala hal untuk tujuan Kristus. Itulah ketaatan yang membebaskan. Maka Petrus sekali lagi bilang begini di ayat terakhir, ayat 12 ya. Mulai dari ayat 10. Dan Allah, sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya, seberat apapun perjuangan ketaatan itu dan kita berhasil melakukannya dengan kebebasan, Tuhan sendiri yang memperlengkapi kita, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan. Maka firman yang kita terima adalah rumput yang hijau, air yang tenang, dan kita bebas di sana. Dalam kebebasan yang ada di situ, kita bertumbuh dan berkembang. Itulah ketaatan yang membebaskan. Kalau ketaatan itu membuat kita tidak berkembang, berarti itu bukan ketaatan.
itu hukum yang mengikat. Tetapi ketika ketaatan itu membebaskan kita untuk bertumbuh, berkembang sesuai dengan firman Tuhan, kita melakukan hal yang bermanfaat, kita melakukan hal yang berguna, dan kita melakukan sesuai dengan tujuan Kristus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa.